Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Dair Firmansyah dari kelas IF 705. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas struktur data nomor 5 yang dimana membuat program tentang big integer. Pertama, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu untuk headersnya. Di sini saya mempunyai struct element. Uh, oh, sorry. Di sini saya memiliki type, info type bertipekan integer. Lalu saya memiliki elemen yang dimana bertipe struct, yang di dalamnya eh, ada info yang bertipekan info type, next, eh, address dari elemen. Lalu untuk ref tersendiri ada juga bertipekan address dari elemen. Eh, Lalu tab def ini merupakan address dari elemen struct elemen ini. Lalu untuk struct list, di sini struct listnya eh, ada dua, yaitu first sama last yang memiliki tipe address. Lalu di sini saya memiliki prosedur create list yang ada parameter L bertipekan list. Lalu ada function isEmpty yang mengembalikan nilai yang menghasilkan nilai output boolean yang dimana parameternya adalah L bertipekan list. Lalu ada print QW. Print QW memiliki parameter L yang bentukan list juga. Lalu insert. Nah, insert memiliki dua parameter, yaitu parameter A yang bentukan list dan parameter X berbentukan info type. Lalu ada insert list. Di sini ada dua parameter juga yang dimana memiliki parameter B yang bertipekan list dan Y bertipekan integer. Nah, nanti kita bahas ini jadi fungsinya buat apa. Lalu penjumlahan. Di sini kita memiliki tiga parameter, yaitu L1 dan L2, L3 yang bertipekan list juga sama semua. Lalu kita beralih ke DLL CPP. Oke, di sini saya membuat logic untuk create listnya, yang dimana fungsinya sendiri untuk membuat list baru. List baru yang kita assign first sama lastnya menjadi null. Karena kalau tidak null, dia akan mengarah ke address lainnya, entah itu kemana. Lalu function isEmpty. Fungsinya sendiri untuk function isEmpty adalah untuk kita dapat mengetahui bahwa di dalam list tersebut sudah ada elemen listnya atau masih kosong gitu. Jika masih kosong, dia akan mengeluarkan return true, atau jika ada isinya dia akan mereturnkan false. Lalu untuk print QW, fungsi fungsi print QW adalah untuk menampilkan data-data apa saja yang terdapat di dalam list. Oke, di sini saya memiliki variabel key yang bentukan address, yang dimana dia di assign sama l.first. Jadi nilai key sama dengan l.first-nya list. Lalu kita eh, lakukan looping di sini, di mana jika key-nya ini tidak sama dengan nol, maka dia akan terus melooping data yang ada di dalam list. eh, di data yang sekarang gitu, di loopingan sekarang, di index sekarang. Lalu jika sudah ditampilkan datanya, dia akan merubah nilai key-nya menjadi key next, jadi key selanjutnya. Oke, sampai sini kita lanjut ke insert. Nah, di insert ini eh, fungsinya sendiri adalah untuk membuat elemen baru yang dimana infonya elemen tersebut berasal dari info type X dari parameternya. Jadi kita bisa membuat variabel baru yang bentukkan address, kita assign dengan new element. Nah, setelah kita sudah membuat elemennya, kita masukkan eh, struct yang ada pada elemen tersebut. Misal info. Di info kita ada
Info ini kan tipenya info type. Nah, kita masukkan X-nya ini ke dalam info. Nah, next sama pref-nya kita nulkan karena dia masih belum masuk ke dalam list. Nah, sekarang kita bisa setelah kita buat elemennya, kita langkah selanjutnya adalah masukkan elemen tersebut ke dalam listnya. Ada dua kondisi, di mana jika listnya kosong, maka kita assign first sama lastnya, langsung assign P elemennya. Tapi jika ada isinya, eh, kita harus insert, tapi eh, dari belakang, dari lastnya. Jadi kita bisa buat a dot last tanda panah next sama dengan P. Jadi last, next, elemen terakhir di list, nextnya kita arahkan ke elemen P. Lalu P prefnya, pref dari alamat baru, kita assign ke alamat terakhir di dalam list. Nah, setelah keduanya saling terhubung, kita ubah lastnya ke elemen baru kita yang telah kita buat tadi. Jadi kita masukkan alasnya, kita send menjadi P. Kita ubah. Jadi yang terakhir sendiri adalah elemen yang baru. Lalu kita masuk ke prosedur insert list. Nah, di sini fungsi sendiri ini itu adalah bilangan bulat yang dimana bilangan bulat itu akan dipisahkan per digitnya dan dimasukkan ke dalam list. Jadi semisal 128. Jadi listnya nanti ada list pertama, list paling awal 1, list kedua 2, list ketiga 8. Jadi nanti bentukan list tersebut adalah 128. Nah, kita tag sendiri nih. Kalau semisal Y-nya kosong, maka kita langsung insertkan B sama dengan 0. Tapi jika dia tidak kosong, tidak nih, 0 ini, eh, kita perlu inisialkan I ini 1. Fungsinya ini buat apa? Supaya kita dapat memisahkan integer Y-nya ini menjadi satu digit dan dimasukkan ke dalam list. Misal ini kita tracing well Y-nya kan berapa? Misal kita masukkan 128. 128 dibagi 1 berapa? 1. Oke, masuk 1. Sorry, 128 dibagi 1 kan 128. Lebih besar daripada ini kan. Berarti masuk ke sini. Kita assign I-nya dikali 10. Jadi I-nya bentukannya 10. Masuk lagi ke while. Y128 dibagi 10. Kan hasilnya 12. 12 lebih besar nggak dari 10? Lebih besar. Dia masuk lagi. I-nya menjadi 100. 10 tadi dikali 10. Jadi kan 100. Nah, 128 dibagi 128 dibagi 100 sama dengan 1. Yang dimana itu false. Nah, dia keluar dari well-nya, lalu masuk ke well berikutnya, well terbaru. Yang dimana jika I-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan menjalankan kode yang ada di sini. Nah, sementara I yang terakhir adalah 100. Jadi 100 lebih besar daripada 0. True, dia masuk integer X. Nah, integer X ini buat apa? Untuk menampung digit digit dari integer Y. Misal integer X Y-nya tadi 128 dibagi 100. Dibagi 100 kan 1. Nah, kita dapat nih digit awalnya. Digit awal dari integer Y yaitu 1 dari 128. Nah, kita masukkan ke dalam list insert. Nah, setelah kita masukkan, kita ubah nilai Y-nya. Yang awalnya 128, kita modulus 100 menjadi 28 untuk mendapatkan digit keduanya. Nah, setelah kita ubah nilai Y-nya, kita ubah juga nilai I-nya. Yang dimana tadi I-nya adalah 100, kita bagi 10 menjadi 10, I-nya jadi 10. Masuk perulangan lagi. Nah, I-nya kan tadi jadi 10. 10 lebih besar nggak daripada 0? Benar.
true, maka dia masuk. Nah, integer X. Kita send lagi integer X-nya. Y-nya tadi berapa? 28. 28 dibagi 10 berapa? 2. Nah, kita dapat lagi digit keduanya yaitu 2. Kita insertkan. Begitu terus sampai I-nya sama dengan lebih kecil dari 0. Maka kondisi ini tidak akan terpenuhi dan dia keluar. Maka kita sudah membuat list dari integer Y ini. Lalu kita masuk ke dalam penjumlahan. Nah, di dalam penjumlahan, di sini saya membuat variabel P1 dan P2 yang bertipekan address yang desain L1 last untuk P1-nya dan L2 last untuk P2-nya. Lalu in carry ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menampung data hasil penjumlahan, sisanya kita tampung di dalam carry ini. Terus total sum ini fungsinya apa? Untuk menotal jumlah L1 dan L2 dalam bentukan integer. Dan in place value-nya adalah untuk membuat perhitungan total sum berjalan lancar. Coba kita tracing, misal P1. P1 kan di kita send ini last dari L1-nya. Misal tidak kosong, misal kita isi 24, 2 sama 4, L2-nya 3 sama 5. Nah, waktu ini, sum ini, kita bikin variabel sum untuk menjumlahkan penjumlahan pertama kita. Jadi misal 4 sama 5 tadi, 24 sama 35 kan. 24 kita jumlahkan dulu 4 sama 5-nya. Nah, sementara carry-nya ini kita kan masih kosong, jadi tidak ada. Jadi kita bisa send sum-nya kosong. Terus P1 infonya tadi kan paling terakhir kan nih 4. 4 kita tambahkan ke dalam sini, ke dalam sum-nya, jadi sum ditambah 4 jadinya kan 4. Lalu kita ubah P1-nya menjadi Ppref. Jadi P sebelumnya supaya duanya nanti dapat dihitung. Nah, kita sumnya menjadi 4. Lalu kita masuk P2. P2 kan tadi 35. 35 berarti sum ditambah sum ini tadi nilai terakhirnya 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, habis kita sudah tambahkan di dalam sum, kita ubah nilai P2-nya menjadi P2 pref untuk melanjutkan penjumlahan berikutnya. Nah, setelah kita melakukan penjumlahan pada P1 dan P2-nya, kita total semuanya. Total yang awalnya 0 ditambah sum. Sum tadi 9. 9 mod 10 sama dengan 9. Plus value-nya berapa? Plus value-nya 1. Berarti total sum adalah 1. Nah, lalu carry-nya kita bagi sum tadi 9 dibagi 10 kan 0. Jadi carry-nya 0 plus value kita kalikan 100 agar dia berubah jadi 100. Nah, kita balik lagi ke sini. 2 sumnya kan kata terakhir kan 0. Dari carry-nya kan 0. Berarti sum 0. Kita 0. Terus P1. P1 tadi kan udah di pref diubah nilainya jadi 2. Nah, sum awalnya 0, kita tambah 2. Jadi sum ini nilainya 2. Lanjut ke P2-nya. P2-nya 3. Karena P2 ini sudah diubah ke P2 prefnya yang dimana tadi P2 nilainya kan 35. 35 berarti prefnya 3. Nah, sum tadi kan 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Pref. Nah, jadi kan sekarang nilai P1-nya 0, P2-nya 0. Lalu kita totalkan sumnya. Total sum tadi berapa? 9. 9 ditambah 5 mod 10 kan 5. 5 dikali 100
dikali 10, 50. 50 ditambah 9, 59. Total carry sum, sum dibagi 10. 5 dibagi 10 kan 0. Tadi carry-nya lagi 0. Berubah jadi 0 lagi. Dan price value-nya menjadi 100. Kembali ke while. Nah, tadi kan P1-nya kan diubah pref. Yang dimana P1 kan tadi kan kita assign 24. Jadi kan udah masuk ke 2. Sekarang tidak ada lagi kan. Berarti P1-nya 0. Dan P2-nya juga 0. Karena 35 dan 3-nya sudah dipanggil. Dan carry-nya juga 0. Makanya well ini sudah nggak keeksekusi lagi. Lalu kita mendapatkan total sum-nya adalah 59. Nah, kalau 59 itu kita masukkan ke dalam insert list yang di mana insert list untuk L3 list ketiga. Nah, sekarang kita coba untuk jalanin kodenya. Misal kita masukkan nilai 24. Nomor 2-nya 35. Kita enter, maka di sini akan keluar L1, 2 dan 4, L2, 3 dan 5, dan L3-nya adalah 5 dan 9. 59 adalah total dari 24 ditambah 35. Sekian penjelasan singkat dari saya. Sekian, terima kasih.